Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. As-Salits wal-Ishrun min surah Al-Quran, Suratul Mu'minun. Surah yang ke-23 yang ada di dalam Al-Quran adalah surah yang bernama Al-Mu'minun. Ini surah Makiyatun, diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya thamaniya asyrata wa mi'ah, 118 ayat. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Nah, Al-Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsir beliau mengatakan, "I'lam anna Allah Subhanahu wa taala hakama bi usulil falah liman kana mustajmi an li sifatin sab'in." Allah menetapkan dengan mendapat keberuntungan, qad aflaha, sungguh beruntung kata Allah. Nah, siapa orang yang beruntung itu? Yakni orang-orang yang beriman kepada Allah, yang menghimpunkan 7 sifat di bawah dirinya. Yang pertama ialah al-iman. Nah, apa arti iman itu? Berbagai macam pendapat para ulama mengatakan tentang ta'rif iman. Di antaranya Syekh Al-Zarkani mengatakan iman itu adalah wal i'tikad bil qalbi huwal ikrar bil lisan. Iman itu meyakini di dalam hati, mempercayai dan mengakui dengan lisannya, serta perbuatan anggota seluruh tubuhnya. Nah, apa yang diimani, apa yang diyakini? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antu'minuna billah. Pertama, beriman kepada Allah. Seperti apa kita beriman kepada Allah? Bahwa Allah itu ada. Allah mempunyai segala macam sifat-sifat keagungan, keindahan dan kesempurnaan, dan Allah mustahil bersifat kekurangan, aib dan celah. Nah, itu kita percaya. Kita percaya bahwa Allah ada, percaya bahwa Allah mengetahui segala macam apa yang kukerjakan, baik di tempat yang ramai maupun di tempat yang tersembunyi, semuanya Allah tahu. Percaya bahwa Allah selalu melihat apa-apa yang kukerjakan. Percaya bahwa sekecil apapun perbuatan yang kulakukan, maka akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah di akhirat. Maka benar-benarlah kita ini menjadi hamba Allah. Baik-baiklah kita ini hendak menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Dan mudah-mudahan kita semua ini ditolong oleh Allah dan menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Wa malaikatihi, dan kita beriman dengan adanya malaikat, bahwa ada makhluk Allah yang bernama malaikat, dan ini makhluk yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Nah, ini kita percaya. Wa kutubihi, dan kita beriman kepada kitab-kitab Allah seperti Al-Quran, Zabur, Taurat dan Injil, dan kitab-kitab samawi lainnya. Dan kita beriman kepada seluruh apa yang ada di dalam Al-Quran adalah benar. Kita beriman dengan Rasul-Rasul Allah, wal yaumil akhir, kita beriman dengan hari kiamat dan yang ada di dalamnya, macam alam barzah, syurga, neraka, hisab, mizan, siratul mustaqim dan lain sebagainya. Wabil qadri khairihi wa syarrihi, dan kita beriman dengan takdir baik maupun yang kurang baik minallah, daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah iman dan kepercayaan kita kepada Allah. Namun perlu juga kita renungkan bersama, iman dan kepercayaan itu pada diri kita masing-masing berbeda-beda. Ada sebahagian orang yang kuat imannya, ada yang lemah. Ada sebahagian orang yang beriman dan percaya kepada Allah, kemudian dia berusaha bersungguh-sungguh menjadi orang yang bertakwa. Ada pula sebahagian orang yang beriman dan percaya kepada Allah, kadang-kadang ia ingkar dan lalai. Nah, kenapa iman dan kepercayaan ini bisa terjadi? Maka para ulama mengatakan, fi zahirul qalbi, letak imannya itu hanya di luar hatinya, sangat jauh, belum sampai masuk iman itu ke dalam hatinya, sehingga ia percaya kepada Allah, namun kadang ia lupa dan ingkar. Al-iman fi wastil qalbi, imannya ini sudah sampai di pertengahan hatinya. Keimanus salikin, seperti imannya para orang-orang salikin. Ini orang percaya bahwa solat itu perintah Allah, dia percaya bahwa zina itu dilarang oleh Allah, maka dia pun mati-matian tidak mahu melakukan perkara yang demikian, dan dia bersungguh-sungguh menjauhkan dirinya daripada segala macam perbuatan maksiat dan menjaga semua anggota tubuhnya, auratnya, daripada perkara yang mendatangkan dosa kepada Allah, walaupun dengan cara bersusah payah. Al-iman fi dakhilil qalbi, imannya sudah berada di dalam lubuk hatinya. Keimanus siddiqin, nah ini iman orang-orang siddiqin. Mereka ini bila mana ada perintah Allah dan Rasul, dia beriman dan melakukannya dengan perasaan yang nyaman dan hati yang senang, tanpa terbebani sedikit pun, dan merasa nikmat akan ibadahnya itu semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu
mengatakan bahwa al-iman yajid wa yanqus. Iman itu naik dan turun, bisa bertambah dan bisa juga berkurang. Yajid fit ta'ah, bila mana kita mengerjakan taat kepada Allah, maka iman kita akan naik. Wa yanqus bil ma'siyah, manakala kita melakukan perbuatan maksiat, melihat kepada perkara yang mendatangkan dosa, mendengarkan kepada perkara yang tidak baik, memikirkan atau melakukan perbuatan yang buruk, gerak-gerik hati kita yang jahat, yang jauh kepada Allah, maka iman kita akan turun, bahkan bisa hilang. Baginda Rasulullah SAW sudah memberikan nasihat kepada kita, jaddidu imanakum akthiru min kulli la ilaha illallah. Kata Nabi, perkuatlah iman kalian dengan banyak mengata la ilaha illallah, karena demikian itu adalah termasuk ketaatan dan menambah keimanan kepada Allah. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, walladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling daripada melakukan perkara yang sia-sia. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW pernah duduk dengan para sahabat di Masjid Nabawi. Lalu Nabi kita menyampaikan, inna awwala man yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Hai sahabatku, ujar Nabi, orang yang pertama masuk dari pintu itu adalah orang yang ahli surga. Kemudian para sahabat melihat siapa gerangan orang yang dikatakan Nabi. Fadakhala Abdullah bin Salam, ternyata masuk seorang laki-laki yang bernama Abdullah bin Salam. Berarti ini orang rajulun min ahli jannah. Setelah itu para sahabat penasaran, kemudian datang kepada Abdullah bin Salam, assalamualaikum tuan, apa amalan engkau? Sampai Nabi mengatakan, engkau ini adalah ahli jannah. Maka Abdullah bin Salam pun menyampaikan, salamatus sadri, selamatnya setiap hariku dan hatiku daripada berniat yang tidak baik kepada seluruh manusia, terkhusus kaum muslimin. Wa taraku ma la ya'ni, perkara yang sia-sia, yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, yang tidak ada manfaatnya, maka aku tinggalkan. Ini rajulun min ahli jannah. Wallazina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang menunaikan zakatnya. Wallazina hum li furujihim hafizun, dan mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, man zana aw shariba khamra naz'alallahu minhu al-iman kama yakhda'ul insani khamisa min ra'si. Barang siapa yang berzina atau minum arak, maka pada saat itu umpamanya ia telah melepaskan imannya sebagaimana seseorang melepaskan bajunya daripada kepalanya. Walladzina hum li amanatihim wa 'adihim ra'un, dan mereka itu adalah orang-orang yang memelihara janji dan amanahnya. Macam mana amanah itu? Seperti Allah sudah memberikan kita kesehatan, Allah sudah memberikan kita kehidupan, maka jagalah itu baik-baik dengan menjadi orang yang takwa kepada Allah. Dan kalau kita ini ada salah, maka cepatlah bertaubat kepada Allah. Ulaika humul warithun allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi daripada surga Firdaus. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menolong kita dan menjauhkan kita semua ini daripada azab, bencana dan bala. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Iza fa'alat ummati khamsa asrata ghaslatan halla bihal bala." Bila mana umatku melakukan 15 perkara, maka ia akan mengundang bala dan azab daripada Allah. Iza kana maghnam duwalah, apabila kekayaan suatu negara itu dipegang oleh orang yang zalim kepada Allah dan berbuat zalim kepada manusia. Wal amanah maghnama, ada orang diberikan amanah, diberikan jabatan, merasa senang, merasa beruntung. Harusnya ia memohon pertolongan kepada Allah, takut karena amanah ini tanggungjawabnya besar, bila mana asal-asalan bisa membahayakan dirinya. Waz zakat maghrama, zakat dianggapnya kerugian, padahal Al-Quran mengatakan zakat mensucikan harta. Wa ata ar-rajul zawjatahu akka ummah, seorang laki-laki lebih taat kepada istrinya daripada ibunya. Wa barra sadiqahu wa zafa abah, dia ini berbuat baik kepada kawannya tetapi berbuat renggang kepada ayahnya. Wa tarfa'atil aswad fil masajid, di masjid heboh, ribut, sedikit-sedikit rapat membicarakan perihal dunia, urusan duit, perniagaan dan politik, bila mana urusan Allah sembahyang sangat sunyi. Wa kana zaimul kaum arzalahum, diangkatnya tokoh pada suatu kaum atau tempat yang tidak punya ilmu agama kepada Allah. Wa ukrimar rajul makhrafata syarri, seseorang itu dimuliakan bukan karena ilmu agamanya, bukan karena taatnya kepada Allah, melainkan malah dihargai, dimuliakan, disanjung ini orang karena kemaksiatannya. Wa syuribatil umur jinah, arak di mana-mana sudah dianggap biasa. Wa lubithal harir, sutra dipakai oleh laki-laki. Wa tuhizatil qainat wal ma'azib, tersedianya tempat hiburan musik, pertunjukan, pertontonan yang membuatkan orang bermaksiat kepada Allah. Wala ana akhiru hazil ummah awalaha, kurangnya adab melaknat ini umat kepada orang-orang pendahulu mereka, seperti para sahabat, para tabi'in, para imam,
Islam, para ulama dan guru-guru kita yang mengajarkan ilmu agama kepada Allah serta orang tua kita. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi